Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu sulit masuk surga? Sebab walau sholat tapi diancam fawailil musallin. Walaupun puasa diancam rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atash. Walau haji diancam dengan haji yang mardud dan lain-lain. Tapi kalau agama lain gampang percaya, gampang. Percaya saja pada Tuhannya langsung masuk surga. Terserah apakah imannya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, tetap masuk surga. Sedang di Islam tidak. Ya, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala membuat aturan, ya, semuanya untuk kebaikan hamba. Ya, Allah mengatakan kenapa orang yang solat fawailul musallin. Allah jelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai. Allah tidak ingin orang lalai dari solat, dari menyembah kepada Allah. Ya. Adapun dalil tentang solat masuk surga terlalu banyak. Jadi kita bilang sama mereka, jangan anda memandang pada ancaman. Ancaman ini tidaklah ancaman dari Allah kecuali untuk kebaikan apa? Hamba. Adapun dalil yang lain bahwasanya solat seperti orang berenang di sungai 5 kali bersih, banyak sekali dalilnya. Ya. Banyak dalil bahwasanya orang yang solat masuk apa? Surga. Betapa banyak orang muji dalam Al-Quran, Allah muji orang-orang yang solat. Sama seperti puasa, ya, puasa juga banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat dalil-dalil yang juga penuh menjanjikan. Barang siapa yang berpuasa diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa salat malam diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan gampang juga. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa berhaji diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali. Ada orang memindahkan kayu dari jalan masuk surga. Ada orang meminumkan anjing masuk apa? Surga. Jadi jangan lihat cuma ancaman-ancaman. Adapun dalil ancaman itu tidaklah diadakan kecuali untuk kebaikan sang hamba. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ada sebabnya. Orang ini puasa tapi tidak bertakwa. Dia dusta, ngomongin orang, ghibah. Nah, makanya ada ancaman, perlu ancaman. Kalau enggak ada ancaman bagaimana orang mau baik? Akhirnya sebagian agama yang penting kita percaya sama Tuhannya, mau zina, mau merampok, mau membunuh, sudah ditebus dosa kita. Akhirnya gimana? Gimana kita bisa, Tuhan itu melihat kemaslahatan para hamba. Bagaimana kemaslahatan hamba bisa diatur kalau tidak ada ancaman? Ya, bukan berarti orang melakukannya pasti masuk neraka, tidak. Dalam Islam ada namanya targhib wa tarhib. Ada targhib yaitu motivasi, fadhailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan salat, puasa dan doa, pahalanya banyak sekali. Ya. Ya, pahalanya banyak sekali, pahala wudu banyak sekali, orang berwudu dosa-dosa berguguran, pahala puasa, pahala salat, pahala berbakti kepada orang tua banyak sekali. Ada juga ancaman-ancaman, karena itu perlu. Justru ini agama yang sempurna, memberi targhib dan apa? Tarhib. Nah, kalau memberi motivasi dan peringatan, kalau cuma motivasi saja tidak ada peringatan, orang semakin bermudah-mudah untuk menzalimi orang lain, tidak berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Ya, akhi, saya baru dari salah satu negara kafir. Kasihan sebagian mereka, coba ya, tidak ingin punya anak. Banyak mereka menikah tidak mau punya anak. Kumpul kebo terus. Kita kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul macam-macam ya. Terus enggak ingin punya anak. Jadi banyak mereka tidak punya anak. Ya. Kenapa? Mereka takut, pertama suudzon kepada Allah, takut tidak bisa membiayai hidup anak ini. Orang Islam anak banyak-banyak cuek aja. Yang kedua, mereka takut anak ini durhaka. Banyak anak durhaka. Sehingga akhirnya durhaka sama orang. Sampai ada kejadian kasus anaknya dimarahin, entah dipukulin apa, laporkan sama polisi di negara kafir tersebut, bapaknya dipenjara gara-gara dilaporin sama anaknya. Karena bapaknya terlalu intervensi dalam urusan anaknya. Jadi sehingga mereka tidak bikin punya anak. Akhirnya di masa tua mereka kalau kita masa tua ada cucu, ada anak-anak, mereka enggak sama anjing. Jalan kemana bawa anjing. Ya, itu ada sebagian orang seperti itu, kasihan. Ya. Mereka yakin pasti masuk surga. Ya, mereka yakin pasti karena dosa mereka sudah ditebus sama Tuhan mereka, misalnya. Ya. Akhirnya ini membuat orang mudah untuk apa? Bermaksiat. Ya. Nah, kemudian ada tante saya kerja di rumah sakit. Jadi ada orang kafir sakit, nggak ada yang jenguk. Bilang kenapa? Saya menyesal dulu tidak punya anak. Sekarang sakit terkapar, nggak ada yang jenguk-jenguk. Terus ada yang punya anak, juga tidak dijenguk sama anaknya. Itu pun jenguk mungkin setahun sekali, terkapar rumah sakit. Terakhir anaknya telepon sama tante saya,
Suster, kalau bapak saya mati kasih tahu ya. Beneran seperti itu. Akhi subhanallah, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menderita. Maka saya katakan justru agama yang sempurna ada motivasi, ada peringatan. Ya kalau cuma motivasi doang, orang enggak peringatan, enggak ada yang ditakuti. Mau merampok, mau berzina, mau bunuh, mau cari apa, cuek aja. Ya, Islam tidak demikian. Puasa pun ada aturannya, salat pun ada aturan. Jangan ente mentang-mentang sudah salat kemudian pasti masuk surga. Kalau ente salat tapi ente zalimi orang, gibain orang, hati-hati. Ini semua demi kemaslahatan. Jadi kita jelaskan kepada mereka Islam ini agama yang sempurna.